tadi lu ngeroket terus, tiba-tiba stagnan, terus lu boring, itu biasanya kesalahannya yang para founder ngelakuin itu pada ngapain? Brand untuk spending tuh lagi lumayan ngerem. Kerasanya di mana beberapa retailer nurunin harganya. Ada orang yang mikir kayak, ini cuman fasenya doang lagi gini, padahal enggak. Padahal biasanya emang sunset aja. Lu biasanya bedainnya gimana? Ada gak yang bisa lu yakinin gitu bahwa lambat itu gak masalah? Ini gue ambil contoh real ya. Kenapa banyak yang baru-baru olahraga lari itu sering banget cedera? Karena dia pingin banget pace-nya tuh langsung cepat. Sedangkan yang sangat-sangat dibutuhkan itu adalah lu lari dengan zone heart rate yang rendah. Selamat Hari Rabu teman-teman semua. Yes. Gak Rabu kerasa. lagi nih? Iya gak kerasa, maksudnya sudah mau lebaran so. Iya. Cepet banget puasa tuh. Lumayan. Tapi seru sih maksudnya ya, gue selalu suka fase-fase puasa gini kalau Gue juga suka. kerja lapar gitu kan. Iya. Ya, gue suka sih momen-momen kreatifnya saat-saat puasa. Selalu ada yang dikerjain. Iya. Gitu kan. Oke, jadi gue sama Hansel di sini meluangkan waktu untuk cerita sih sebenarnya. Dalam bentuk format podcast lah tentunya. Tentang fase boring sebetulnya. Jadi sebenarnya ini kayak cuman mau menyadarkan teman-teman aja sih. Dan mungkin ini refleksi buat kita juga bahwa di setiap apa yang kita jalanin pasti kita akan ngelewatin fase-fase boring itu so. Betul. Nah kenapa sih inspirasi gue kayak kayaknya boleh deh gue tulis topik ini. Karena gue ngelihat beberapa panutan deh misalkan. Itu mereka tuh ngelakuin apa yang mereka lakuin tuh lama-lama so. Anggaplah kompetitor kita lah, bukan kompetitor direct sih tapi ya di industri yang sama. Mereka tuh udah di industri ini mungkin dari gua SD, SMP tuh udah gede gitu. Dan sampai sekarang kita main di kolam yang sama. Nah jadi gua menganggap kayaknya kalau misalkan lu mau bener-bener grow dan bener-bener mau jadi besar, lu harus cukup sanggup ya untuk bermain di kolam yang lama. Dan nge-overcome sih bosan itu semua gitu kan. Ya gini deh kayak bokap lu, lama kan? Berapa lama kurang lebih berkecimpung di dunia itu, kontraktor itu? Di dunia kontraktor, kerja sendiri itu setelah gue lahir. Kerja sendiri itu ya? Iya yang buat perusahaan sendiri itu, buat perusahaan sendiri itu dari kapan mas? Kira dari lama lah ya, 20 tahun lebih ya. Sebelumnya kerja sama orang tuh 3 tahunan ya, 3 tahunan. Iya, baru habis itu buat sendiri. Lama lah puluhan tahun. Puluhan tahun kan. Dan pasti kan ada fase-fase bosannya, ada segala macam gitu-gitu. Nah maksudnya kenapa sekarang banyak yang nge-create sesuatu cuman baru berapa tahun kayaknya slow terus pivot lagi. Pivot tuh ganti yang lain lagi, bikin yang lain lagi gitu kan. Padahal bisnisnya menghasilkan juga. Betul. Gitu. Jadi ya kayaknya bukan cuma attention span sosmed yang turun. Tapi kayak attention span atau kesabaran orang buat bikin usaha juga turun. Gitu loh. Nah kalau menurut lu sendiri nih ya, ini menurut lu aja sih dari pengalaman lu. Kita kan pernah ya ngalamin fase-fase boring itu ya. Sekarang mungkin lagi agak hype lagi karena banyak pitching. Cuman kita pernah fase boring, artinya di satu titik itu tuh kayak flat aja. Walaupun lu udah kerja keras kayak kuda, tapi kayak ya udah gini-gini aja leadsnya. Lu biasanya menanggapi itu kayak gimana sih? Dan kenapa ada momen itu biasanya gitu? Sebenarnya kalau ada momen itu, gue nggak tahu sih reasonnya apa. Sebenarnya maksudnya kayak ya, di fase itu, karena itu bisa datang beberapa kali di dalam 1 tahun. Mungkin cycle juga kali ya kan, musim atau ada cycle-nya juga. Maksudnya kayak gue agak bingung misalnya ketika dimana ada kan masanya kayak pitching doang terus deal enggak gitu betul, bisa betul. Aja. Ada juga yang kayak tiba-tiba datang di saat misalnya gini lah bulan ini kayak agak kosong, tiba-tiba di bulan depan sabrek itu masuk semua kerjaan. Betul. Bisa jadi kayak gitu. Kalau dari gue untuk sebenarnya kalau dari gue ya kemarin kalau di saat lagi kayak gitu gue sih nggak nge-pivot kita ngapain lagi, maksudnya kayak bikin another services atau apa enggak sih. Tapi gimana caranya ngedongkrak atau enggak apa kita biasa convertnya ke marketing effort biasanya. Karena di titik itu dimana itu kita bisa berpikir lebih jernih dan lebih objektif untuk yang kita harus do tuh apa, yang harus kita lakuin tuh apa sih gitu. Effort apa lagi yang harus kita lakuin gitu. Karena berulang kali kalau pas kita pernah lah yang kayak tahun lalu lah. Kita lagi lumayan rame gitu ya, lagi rame beberapa bulan terus gue udah kepikiran kayak gitu akhirnya gak akan terrealisasikan juga. Betul. Gak akan jadi lah pokoknya gitu. Pas banget aja momentumnya pas lagi kayak gitu. Yaudah deh sekalian evaluate dulu. Habis itu baru yaudah
coba effort lain yang dilakuin. Kita biasanya kepikiran ide-ide buat marketing, buat bikin apapun itu pas lagi agak low ya biasanya. Iya. Pas lagi penuh kerjaan biasanya kita gak kepikiran tuh. Update website lah, bikin konten gak kepikiran kan. Mungkin ada ya sih Gi yang ngomong kayak gitu tuh salah. Maksudnya dalam arti ya seharusnya kan marketing itu lu udah punya funnelnya juga, harusnya tetap always on lah ya. Betul. Always on. Cuman mungkin ya baik kapasitas, kalau gue jujur aja dari kapasitas sekarang pas lagi load full gitu kayak kemarin nggak akan kepikiran tuh. Atau enggak kepikiran tapi percayalah pasti performance jelek. Iya. Iya kan, Betul. performance jelek atau enggak ya kelihatan aja asal. Iya. Nanti pas udah bisa produksi, post pro-nya nggak bisa. Benar. Akhirnya kelupaan, pas mau diedit lagi, momentumnya udah nggak pas. Iya. Jadinya gitu kan. Gue tambahin dikit deh. Jadi sebenarnya gue setuju bahwa marketing effort harus always on kan, harus on. Jadi intinya apapun yang terjadi tetap jalan. Cuman seenggaknya kalau lagi agak sepi, itu tuh kayak hikmahnya adalah lu bisa mikir what's next kan. Iya. Kita kan dulu pernah mikir, wah bikin showreel atau bikin apa gitu kan. Tapi waktu itu kita memutuskan untuk kayak oke, misalkan bikin ini gitu kan. Dan ternyata working gitu. Jadi sekarang apapun yang terjadi kita tetap bikin gitu kan. Showreel di sosmed juga kita lagi bikin. Jadi lu bisa trial and error sehingga yang berhasil nah bisa always on tuh. Betul. Tapi yang gagal ya lu bisa nanti lu bikin yang lain lagi. Cuman kalau misalkan fase ini selalu ada ya, fase boring ya. Artinya boring tuh dalam arti sebenarnya bukan artinya itu low dalam nggak ada kerjaan sih. Bisa jadi kayak kerjaannya tuh ada tapi yang nggak bertubi-tubi lah. Yang biasa aja. Gimana caranya lu lu tahu kalau ini tuh sebenarnya ini normal lah, emang cycle-nya aja. Tapi sama lu bedain kalau itu tuh adalah kondisi yang nggak normal, ini bahaya. Artinya bisnisnya udah sunset gitu. Kan kadang-kadang tuh lumayan ambigu kan bedainnya. Itu agak abu-abu sih. Iya, agak abu-abu kan. Ada orang yang mikir kayak ini cuman fasenya doang lagi gini, padahal enggak. Padahal bisnisnya emang sunset aja. Lu biasanya bedainnya gimana? Di kita. Kalau di kita sebenarnya tuh awalnya gue sempat agak mikir sunset tuh di social media management sebenarnya. Awalnya karena awal kan 2017-18 tuh gila banget ya. Leads dateng kayak itu gila banget sih. Deal tuh cepet banget, kontrak juga panjang-panjang. Terus effort ke servisnya juga jujur aja belum segitunya. Iya. Maksudnya ya dulu zaman itu social media belum se-complicated sekarang lah sebenarnya gitu. Awalnya gue pikir tuh sunset karena banyak klien kita yang semakin besar akhirnya mereka membuat internal sendiri. Oke. Mereka bikin tim sendiri lah dari pre-pro, produksi, strategi semuanya udah sendiri. Cuman entah kenapa tiba-tiba kok balik lagi gitu. Maksudnya service ini masih dicari aja lah gitu. Kalau menurut gue sih sebenarnya untuk membedakan sunset enggaknya, kalau gue biasanya gue timelinein sih. Oke. Kalau betul sih. Tapi dengan catatan lu udah cobain effort semaksimal mungkin ya. Iya. Dan lu udah coba evaluasi juga nih. Iya. Maksudnya ya nggak bisa lu effort doang tapi lu nggak evaluasi sama sekali. Ya bisa jadi kesalahannya karena service lu kurang. Ya pastilah. Gimana orang mau datang? Pasti. Ya gitu kan. Pasti gue coba kulitin dulu. Misalnya dari ketika leads datang, tim sales gimana ngehandle-nya. Kalau oke, ke deliver dengan baik dan lain-lain. Oke, ketolaknya kenapa? Antara strategi, deck yang kita bawa atau misalnya soal harga. Misalnya gitu. Kayak kita pernah bahas juga kan, signifikan monthly rate untuk kayak misal social media tidak sebanding dengan pay rate. Iya. Iya kan? Jujur aja nggak karena kita dari 2018 ya udah berapa tahun? Udah mau 10 tahun. Iya. Gitu, ya, sekitar segitu yang nggak sebanding kenaikan monthly rate retainer ya sebenarnya. Cuman ya udah gimana caranya ya harus kasih added value lebih kan. Kalau lu nggak ada, kalau kita masih sama kayak kita yang dulu, yang cuma kayak ya udah konten estetik aja, yang lu nggak akan works kayak gitu, lu nggak akan laku juga. Orientasinya sekarang juga kalau di sosial media udah bukan itu sih, estetika tuh udah bukan lagi, tapi udah lebih kayak konsistensi dan performance based. Performance based. Udah jarang yang cuma mau yang sekedar bagus. Iya, balik lagi itu reasonnya kenapa? Ya karena evaluasi. Iya. Ya pas lagi kenapa? Ya itu kan pas lagi pernah ngerasain masa lagi low kan. Ya coba dulu evaluasi. Oh ternyata berarti bukan sunset. Kita yang dulu belum bisa transisi ke performance base. Iya. Tapi sebenarnya soal boring, fase-fase boring itu ya, itu kan suatu saat akan terjadi. Cuman kalau gue ngerasanya sedikit unpopular, tapi gue ngerasanya boring itu malah menyenangkan loh. Kenapa? Karena justru kalau misalkan gak boring kan biasanya lu terlalu sepak terjang ya, tegang lah. Marketing lah, ada klien terus ada gak deal lah apa segala macam. Cuman kalau boring tuh gue ngerasa berarti udah stable kan.
Iya. Masa lu nggak usah mikirin kayak upcoming lagi karena yang jalan aja udah jalan stable. Dan itu sebenarnya ya kalau misalkan lu look back kadang-kadang tuh yang dicari loh. Stabilitas itu kan. Stabilitas itu ya. Kayak gitu. Karena kalau misalkan lu anggaplah bukan boring ya, lu lagi low, itu tuh nggak boring sama sekali. Nggak mungkin. Pasti deg-degan gitu. Betul. Jadi justru fase boring itu adalah level. Berarti sebenarnya itu pertanda stable. Iya, menurut gue sih lumayan pertanda stable ya. Karena kalau nggak stable kan berarti lu pusing kan. Itu nggak boring tuh menurut gue. Pusing ya. Kalau boring kan lebih ke ya apa sih bahasanya bosan kan berarti. Kayak gini-gini doang gitu. Gini-gini doang tapi jalan. Iya kan, usahanya jalan gitu loh. Iya nggak mungkin sih gini-gini doang low. Iya kan. Cuman maksud gue kalau misalkan gini-gini doang dan jalan lah bukan emang tujuan lu bikin bisnis untuk jalan. Sebenarnya gitu kan. Nah tapi kesalahannya kalau lu lihat orang, tapi maksud gue gini, bisa juga low bisa juga. Maksudnya fase boring kan juga bisa yang maksudnya hype-nya gak naik terus gitu loh. Tiba-tiba stagnan, itu kan ya part of low lu juga lah. Jadi itu gak salah tuh bener. Nah cuman kalau misalkan yang paling umum biasanya kalau masa-masa itu datang ya, tadi lu ngeroket terus, tiba-tiba stagnan, terus lu boring, itu biasanya kesalahannya yang para founder ngelakuin biasanya yang lu lihat itu pada ngapain. Sebenarnya kalau di fase kayak gitu ya, ini kalau dari mungkin ya maksudnya tadi lu dari pertanyaan lu mungkin dari sisi founders gitu ya. Iya pasti. Sebenarnya reasoningnya kalau menurut gua, kalau bilang lah kayak udah 3 tahun belakangan ini deh. Maksudnya kita pasti selalu ada aja yang tadi kita bilang lah, setiap tahun pasti ada fase boringnya. Tapi apakah jadi struggle terhadap itu? Gue enggak sih jadinya. Kalau dulu ya lumayan jadi karena boring, jadi kayak ngapain lagi ya? Kayak gitu. Terus akhirnya jadi bingung. Yang penting kalau menurut gue, yang penting ketika di fase itu lo harus selalu dapetin outcome-nya sih. Outcome dari boringnya itu sebenarnya. Ya kalau sebenarnya gini deh, podcast ini terjadi juga gara-gara fase boring. Iya, fase boring. Iya kan? Tadi justru karena itu. Karena jadi kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau emang lo harus dapat penyelesaian dan outcome dari hasil fase boring lo itu. Untuk supaya ya lo dapat sesuatu yang baru sebenarnya. Betul. Tapi apakah langsung nge-pivot menjadi suatu bisnis lain? Bisa jadi ya. Tapi kalau kita kan ngambil pivotingnya bukan pivot sih jatuhnya. Kalau kita kan jatuhnya ekspansi. Iya. Ya kan, ekspansi supaya apa? Supaya secara indirectly itu berpengaruh terhadap main bisnis. Iya, betul. Kayak gitu. Kita hampir nggak pernah yang kayak nge-pivot atau nggak coba ekspansi bisnis tapi yang tidak direct sama sekali nggak. Iya, yang benar-benar cuman bikin sibuk doang itu jarang sih ya. Tadi lu bilang karena kalau tidak ada bersinggungan sama sekali menurut gua, ya akhirnya si fase boring itu nggak akan pernah pecah bubble. Iya. Ya lah misal kayak gini kita mau buat F&B, bikin coffee shop di samping situ. Lo kan fokus ke situ lagi kan, tapi sedangkan yang sininya boring. Nanti kalau yang sana boring, lo mau ngapain lagi? Iya betul. Jadinya gitu. Jadi gak saling support kan. Gue setuju sama itu. Tadi lu bilang kan tadi gue mau ngomong ini, lu kasih timeline kan. Jadi kalau misalkan ada timeline tertentu, lu harus mau gak mau pivot gitu kan ya. Sama kayak kita lah di service agency atau di kreatif itu kan pasti kayak setahun lalu masih sama deh. 5 tahun lalu lah, itu lumayan beda kan. Service itu udah lumayan, sekarang ke performance banget. Kalau dulu kan lebih ke estetika. Tolak ukurnya gimana soal lu ngelihat oke, ini boring tapi kita harus pivot nih. Sama ini boring, ya ini cuman cycle aja. Kita mesti create something new berarti gitu. Yang pasti boring gue tuh pasti boring terus gue akhirnya pasti akan pivot kalau ketika gue udah coba effort tapi ya udah hasilnya tetap kayak gitu. Effort pun juga coba ekspansi dan lain-lain kayak gitu misalnya, tapi itu pun juga ya balik lagi misalnya kayak itu udah coba terus gagal. Lu coba marketing effort lain nggak ada nilai tambah lagi setelah lu melakukan itu misalnya. Kalau gue cuma more than enough ketika gue udah mencoba effort ketika di fase boring itu, misalnya kita malah ngambilnya ke membuat misalnya kayak content marketing gitu. Minimal ada leads ya dari situ. Iya. Itu menurut gue itu udah more than enough. Tapi kalau itu aja nggak convert, terus ya udah gue coba lagi dong. Bisa jadi ya karena kontennya nggak works. Gue udah coba lagi berkali-kali, 2-3 kali lagi gak bisa ya gue sih pivot. Iya. Mau gak mau. Intinya lu harus ngetes bisnisnya juga kan. Apakah benar ada transaksi kan. Karena bener kata Hansel barusan. Jadi ujung-ujungnya lu mesti ngetesnya tuh dari transaksi yang terjadi sih. Kalau misalkan lagi boring terus lu ngelakuin apa-apa tapi gak ada efek. Itu ya lebih baik mungkin kayak lu pivot cari transaksi cepet-cepetnya. Bisa gini ya, ada fase dimana dibilangnya sekarang aja tuh yang gue cuma nonton di podcast sih. Di podcast lain ada yang bilang sekarang brand itu lagi lumayan ngerem. Ngerem? Brand
untuk spending tuh lagi lumayan ngerem. Rugi dong kita. Tapi kita pitching. Terus? Iya. Kerasanya di mana beberapa retailer nurunin harganya gitu. Tapi apakah mereka tidak spending? Mereka spending. Masih Spending kayak gitu. Terus how come gitu. Terus habis itu gimana sebagai kayak kita gini yang vendor. Ya lu carilah brand lain. Brand lain juga masih ada yang, seenggaknya mereka masih spending menurut gua. Jadi ya udah gak apa-apa. Kecuali mereka ngerem secara majority pada benar-benar gak ada spending ya. Sedangkan gak mungkin mereka gak spending. Ya mereka gimana mau jualannya kan. Tetap membutuhkan itu gitu kalau dari sisi bisnis kita. Jadi ya mungkin caranya lu pivot bukan main quality tapi lu main quantity. Kita sempat juga klien banyak banget tapi sebenarnya by revenue nggak gede-gede banget. Kelihatannya aja banyak. Kerjaan kayak banyak gitu. Tapi by revenue kecil. Gitu. Gue setuju sih. Karena emang sebenarnya klien itu banyak banget ya. Buat creative workers gitu kan. Banyak. Kita nggak kekurangan. Cuman kita kekurangan orang yang mungkin punya visibility aja. Tapi kalau misalkan lu udah cukup ke permukaan nih. Gue bisa bilang non-stop sih, banyak banget loh sebenarnya. Banyak banget kan. Gue kayak tahu kalau misalkan gue nge-freelance, game plan-nya gimana gue tahu sih. Bakal harus kayak gimana. Nah, kenapa, ini based on our experience ya, kenapa setiap fase boring itu ketika lu berhasil ya, lu berhasil ngelewatinnya ya, itu tuh malah jadi momen breakthrough buat si company ya. Karena rata-rata kita begitu kan. Kalau udah boring, soal nggak bisa nih, kita harus bla 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 bla. Antara tiba-tiba orang baru lah, antara tiba-tiba bikin investasi di podcast lah atau apapun itu, dan tiba-tiba langsung beda setelah itu kan. Kenapa kira-kira menurut lo itu bisa terjadi setelah lewat fase boring itu? Karena ya puji Tuhan alhamdulillahnya tuh ketika fase boring itu mencoba suatu hal baru atau enggak ekspansi baru, so far dapat diterima dengan baik sih. Jadi menurut gua itu jadi kayak ya lu dapat api semangat baru aja sih sebenarnya. Refresh aja sih sebenarnya. Sebenarnya sama kayak lu, gue gak tahu sih. Lu ya, misalnya kayak kalau gue tuh tipikalnya yang kayak, gue malah hampir sama sih. Tipikalnya yang suka liburan gitu kan. Jadi pas balik ya lumayan sangat-sangat nge-refresh. Yes, bener. Yang ya udah daily activity yang biasa kita lakuin 9 to 5, Senin sampai Jumat. Tapi once lu udah liburan, lu balik ya refresh aja. Gue sih anggapnya jadinya gitu sih. Betul. Lu ada ini nggak gimana caranya supaya refresh itu kan berarti ya udah lu refresh di fase itu, tapi kan pas ngejalaninnya anggaplah always on konten kita sekarang ini, terus ada lagi kayak storytelling carousel di Instagram, terus ada beberapa lagi yang lain dengan kerjaan klien kita juga gitu kan, tapi kan itu kan kayak udah repetitive task banget lah gitu ya. Dan jujur banget nih, kalau boleh jujur nih, gue jujur banget, hype gue atau sparks gue untuk jalanin ini itu udah gak kayak November 2024 Sal. Betul. Udah beda. Maksudnya dulu semangat banget gue kan. Nyiapin tuh bisa seminggu sebelum jujur. Tapi sekarang tuh nyiapin bisa mau syuting jam 11, jam 8 pagi gue baru apa ya gitu. Bukan berarti kualitasnya menurun. Tapi itu adalah kayak apa ya. Cara gue biar bisa keep up terus gitu loh. Nah cuman maksudnya pertanyaannya adalah gimana caranya di fase yang monoton, yang udah boring, udah kayak jaring seharian. Tapi lu tetap mau ngelakuin. Pasti kan ada something in return kan kenapa lu tetap mau ngelakuin itu gitu loh. Bukan ini doang yang lain. Mungkin kalau misalnya ambil contoh ya. Kalau yang terhadap, bilang lah podcast ini gitu ya. Kalau menurut gue sih salah satu reasonnya karena goal gue sama lu belum tercapai juga sih. Dari si podcast, dari medium ini. Menurut gue kayak gitu. Jadi ya gue ngerti. Maksudnya kayak lu bilang kayak by Spark sudah lagi gak segitunya gitu kan. Tapi pasti kenapa lu masih mau ada di sini juga terus kita sempetin lah cari waktu untuk nge-take ini juga karena ya emang goalnya itu masih belum tercapai. Sama yang kedua itu menurut gue ya karena tadi gue bilang indirectly ini berpengaruh terhadap main bisnis. Betul. Jadinya kayak gitu kan. Terus nanti misalnya ada pertanyaan lagi, terus kalau goalnya tercapai gimana? Berarti ya udah kayak gitu shutdown. Enggak juga karena gue sih tipikal orang yang punya goal udah achieve, ya gue checklist habis itu gue pasti di atasnya ada goal lagi. Jadinya udah kan looping gitu aja kan. Betul. Sebenarnya ini sih yang mau gue share dari yang jawaban lu tadi, tambahannya adalah lebih ke lu tuh harus bisa ngelakuin boring activity tanpa ada excitementnya lagi. Iya dong. Karena ya mungkin sama aja kayak lu married deh gitu. Itu excitementnya tuh bakal berkurang. Ya kayak pas lu lagi pacaran lah. Pasti berkurang lah dengan ya gimana sih, lu pasti ngerasain lah, pasti orang pada tahu lah gitu. Cuman sebenarnya lu stronger gitu loh. Kayak misalkan kita bikin always on content, udah boring banget,
yang ngelakuin itu lagi, tapi itu kayak memperbesar hoki kita sebenarnya. Iya. Karena lu nggak tahu orang nonton episode yang mana, ya kan, terus orang kepapar sama konten yang mana nggak tahu. Yang lu bisa lakuin adalah lu cuman lu create aja terus kan, gitu. Tapi orang nggak peduli lu bikin lagi boring kayak, lagi hype kayak, orang nggak bisa bedain. Iya, betul. Itu sih sebenarnya alasannya. Setuju. Nah, ini sekarang nih mungkin agak non business related gitu. Tentang mungkin founder atau kayak mungkin as a director or leader gitu. Gimana supaya mentally itu bisa tetap sehat. Karena kalau misalkan seseorang punya beban di pundaknya yang begitu banyak kan. Kalau lagi banyak ya mungkin senang-senang aja. Tapi kalau lagi drop kan bebannya ini kan. Gimana caranya supaya secara mental tuh bisa stable. Mungkin gak harus di kerjaan, di personal life deh. Kalau gue sih selalu mencoba, ini kata psikolog gue juga ya. Kalau dari gue itu mencoba mencari coping stress. Kalau gue. Kita pernah ngomong kayak deh ini. Kita pernah ada satu episode tentang ini sih. Coping stress gue so far sekarang tuh olahraga. Oke, dulu makan kan? Dulu makan, makanya berat gue sempat 3 digit. Iya. Coping stress gue olahraga. 1 digit kok, tapi kuintal. Iya, gede banget. Jangan ketawa anak baru. Iya. Iya coping stress gue ke situ. Ya gak hanya olahraga sih sekarang coping stress gue ya lu tahu sendiri lah gue suka ngulik kopi. Terus ya olahraga karena sering juga olahraga sama lu. Iya. Menurut gue itu more than enough. Karena menurut gue lebih penting itu selalu ada di dalam setiap minggu dibandingkan dulu gue pernah coba coping stress gue kayak liburan kayak gitu. Ya selain jadi gak nabung. Yang kedua ya harus cari momentumnya susah kan. Maksudnya gak mungkin juga lu tiap bulan pergi kayak gitu. Gak mungkin juga. Jadi ya gue mencari suatu coping stress yang menurut gue itu cukup nge-refresh gue. Dan ketika misalnya kayak gue olahraga deh kayak gitu. 2 jam gue gak mikirin kerjaan sama sekali. Betul. Ya lu gue ya kayak misalnya kita main tenis gitu ya. Lu kan 2 jam itu lu fokus sama terhadap game itu aja gitu kan. Ya udah selesai dari situ ya udah. Itu lumayan, itu sangat membantu gue. Tapi gue setuju sih, karena dulu gue pernah di fase mungkin yang nonton beberapa ada yang relate. Ambisiusnya tuh kelewatan ambisius. Jadi gue tuh bener-bener gak ada social time tuh gak ada sama sekali. Gak bergaul gitu loh, pokoknya kerja-kerja terus. Cuman hasilnya bakal biasa-biasa aja juga. Cuman semenjak gue itu mulai, yaudah deh gue main tenis lagi, terus kayak main padel kayak kemarin, terus kayak ya udah bener-bener free time aja ya, itu malah jadi lebih balance hidupnya. Jadi bukannya sok-sokan work life balance itu enggak. Cuma maksudnya emang menurut gue setiap orang perlu hobi sih, bukan pelarian tapi perlu something yang di luar kerjaan sih. Karena menurut gue kalau nggak ada gitu ya, maksudnya lu bilang itu gue juga pernah ada di fase kayak gitu, kayak nggak ada sama sekali lah yang kayak gitunya. Lu tuh cuma berasa kayak, wih gue keren banget, gue produktif, gue mikirin itu doang, dan lain-lain. Tapi apakah itu hasilnya works? Menurut gue enggak juga sih. Gue sih termasuk yang kayak tidur siang tuh gak apa-apa. Iya. Gitu. Cuman tanggung jawab juga gitu kan. Nah terus gini, kalau misalkan lu, tadi kita bilang kayak lu mesti konsisten, boring harus dilakuin. Cuman satu sisi lu juga tahu kalau hasilnya itu gak kelihatan sekarang kan. Dan hasilnya tuh masih nanti. Kayak gitu. Misalkan gini deh, contoh paling gampangnya aja kayak kita ngelakuin CDA, misalkan kita nge-aim revenue sekian gitu, atau subscriber sekian, atau follower sekian. Itu kan udah kelihatan kan, tapi kan nggak besok gitu. Iya kan. Apa yang bisa membuat so far kita deh gitu ya, bisa jalan terus walaupun sebenarnya hasilnya itu nggak dijanjiin juga. Gitu. Yang bisa bikin kita jalan terus. Iya, walaupun hasilnya nggak dijanjiin kan. Gue nggak bilang loh, Sal ini fix 100.000 subscriber saya. Janji gue ngomong gitu kan. Tapi kita ngelakuin aja gitu. Apa yang membuat lu yakin dan mau jalan terus? Ini bukan ini ya, apapun di CDA maksud gue. Di apapun itu karena, kalau dari gue ya sebenarnya ya sama lah kayak misalnya kayak bisnis studio ini kayak gitu dari awal gue bilang sama lo kayak ini ada space mendingan kita dibuat kayak gini. Ya sama aja juga kita nggak ada saling tuker janji manis aja gitu kan. Cuman lebih ke ini sih Gi sebenarnya kalau dari gue tuh mikirnya tetap mau coba lakuin aja karena so far yang dilakuin ada hasilnya. Iya tipis-tipis ya. Iya. Mau berapapun itu nominalnya atau ya apapun itu resultnya. Sebenarnya kayak gitu. Nggak harus semua tentang uang juga sih sebenarnya kayak gitu. Cuman
itu terkadang lumayan bisa nge-refresh juga sih terkadang menurut gue. Kayak misalnya sekarang lu ada ide untuk si Dikala salah satunya servisnya podcast gitu ya. Oh iya, gue baru inget tuh. Iya, kayak gitu. Itu kan ya kenapa? Ini kurang boring bisnis apa lagi? Kalau nggak Ini kita, boring, hancur sih. ini boring banget. Studio Ren tuh boringnya kacau parah sih. Boring banget. Kalau nggak kita renov, kita nggak akan baru tuh renovasi ini semua, baru lu akan ke-refresh lagi. Tapi apakah hasil renovnya lu akan boring lagi? Ya pastilah. Iya. Pasti akan gitu terus. Cuman ya udah coba membuat pivot ke service yang baru. Iya. Sekarang kebalikannya, kalau misalkan lagi fase-fase yang stagnan, yang boring, intinya kayak yang terjadi itu lagi. Sehingga opportunity lain terlihat hijau banget lah rumput tetangga gitu kan. Apa yang menurut lu kayak apa ya, godaan atau kayak feeling-feeling yang jangan diikutin gitu. Justru lu harus embrace ini gitu. Maksud gue adalah jangan sampai ketika fase boring itu orang malah jadi terinspirasi ngelakuin hal yang lain kayak gitu loh kan. Lapangan padel lagi rame langsung bikin gitu kan. Padahal bisnis dia stagnan bukan berarti nggak laku, emang lagi fase boring aja gitu. Lu ada ini nggak kira-kira oke, tadi marketing activity terus kayak evaluasi, cuman lu ada ini nggak yang kayak jangan lu lakuin ya? Kalau tadi kan lu bilang yang lu lakuin kan apa? Ini yang jangan gitu. Jangannya pasti yang pertama, kalau lu belum maksimum effort ya nggak usah pivot. Nggak usah pivot berarti ya? Iya, kalau dari gue. Dan kalau sulit sih sebenarnya kalau gue yang jawab, karena gue lumayan pakai feeling banget lagi Gi sebenarnya. Iya sama sih sebetulnya gue juga. Iya, kalau feeling gue masih, menurut gue masih ada harapan di suatu bisnis ini, ya gue akan yaudah deh, gue akan tetap nyoba. Kan gue tanya sama lu, yang pas kemarin yang warteg, kenapa lu nggak mau lanjut? Nah itu menarik tuh. Padahal revenue-nya ada terus kan. Iya. Tiap bulan dan untung walaupun kan. bermasalah terus tiap bulan. Bermasalah terus. Tapi maksudnya kalau didiemin dan dijalanin aja juga untung. Kenapa gue gak mau lanjut? Karena mental load yang gue berikan setiap harinya udah gak worth it. Gitu aja sih waktu itu. Kita punya warteg by the way. Udah gak punya sekarang? Udah gak punya sekarang. Kapok soalnya. Iya. Ya itu gue setuju sih terhadap itu. Karena kalau dari gue pribadi terlalu jauh dari apa yang dijanjikan di awal. Maksudnya ketika investment di situ kita lumayan dibilang fully otomasi enggak, tapi ya harusnya lumayan bisa otomasi gitu. Tapi ternyata kok by daily kita kayak ngurusin banget kayak gitu. Jadi gue merasa lumayan put effort ya di sini gitu. Jadi kayak kalau mau lanjut ya gue mendingan enggak gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini agak lumayan mirip sama episode minggu lalu nih. Gue sebenarnya ini mungkin salah satu pertanyaan yang paling terakhir gue mau tanyain deh kalau nggak ada follow up lagi. Jadi sebenarnya fase yang ini kita maksud kan rata-rata kerasanya tuh lambat gitu loh Sol. Ya. Lambat banget kan. Kita pun juga kadang-kadang di CDA ngerasa kayak anjir ngapain ya. Lagi lambat banget, bosan gitu. Walaupun yang kerjain ada aja. Cuman kadang-kadang kita ngelihat kompetitor atau ngelihat yang lain tuh kayak lagi ada wah kencang banget gitu kan. Nah menurut lu di fase-fase yang lambat ini tuh sebenarnya nggak masalah kan, maksudnya nggak ada yang salah kan dengan yang lambat gitu loh. Karena sebenarnya realitanya tuh most of the time lambat aja kan, nggak ada yang se-hype kita syuting kemana-mana terus gitu loh. Dalam 24 jam lambat. Jadi kayak maksud gue ada nggak yang bisa lo yakinin gitu loh bahwa lambat itu nggak masalah, nggak mesti setiap hari harus wah syuting sana syuting sini pitching sana pitching sini gitu, karena ya most of the time lambat gitu. Mungkin di Creative Era sendiri deh bisa ceritain gak? Kan gue ambil contoh ini kali Gi sebenarnya. Kenapa, ini gue ambil contoh real ya. Kenapa banyak orang yang suka, yang baru-baru olahraga lari, runners itu sering banget cedera. Karena dia pingin banget pace-nya tuh langsung cepet. Iya. Sedangkan yang sangat-sangat dibutuhkan itu adalah lu lari dengan zone heart rate yang rendah. Oke. Yang which is pasti pelari awal, heart rate lu belum cukup rendah, lu akan dengan pace yang pelan. Tapi maunya gue langsung bisa maraton, gue langsung bisa full maraton, gue harus bisa pace-nya sekencang ini. Oke. Gue harus pace 4, pace 5. Iya ujung-ujungnya apa? Kaki lu cedera. Iya. Ya sama aja kalau lu gak mulai dari sesuatu yang, atau gak lu ada di fase, orang aja yang lari, yang udah pelari profesional aja ada di mana dia itu base training yang which is lu cuma lari zone 1, zone 2. Betul. Kayak lu bisa lari, misalnya kayak lu tetap masih bisa ngobrol dan lain-lain gitu. Iya. Ya by mereka, pace mereka udah sangat-sangat kenceng. Benar. Mungkin di orang yang kayak gitu. Tapi gak seminggu
dalam 7 hari lu tuh pace lu kenceng terus. Enggak. Betul. Jadi ya sama gue sih ibaratnya itu ya, karena dulu gue pelaku lari juga. Jadi ya ada fase di mana lu memang lu lagi di lebih baik lu tuh di pace yang slow. Untuk apa? Ya banyak maksudnya pasti menurut gue. Betul. Ada memang di titik di mana lu harus bener-bener lari kejar tuh kerjaan. Kenapa ya? Mungkin udah lampu merah. Iya. By finance udah bener-bener kayak di finance udah lampu kuning gitu. Iya. Udah kayak Mas nih nggak bisa nih, kalau nggak kita gimana cara hidupnya gitu. Mau nggak mau lo harus lari. Setuju. Jadi ya menurut gue fasenya pasti selalu ada dan jalaninlah ketika memang lo ada di fase itu. Betul. Setuju banget sih. Sebenarnya mirip banget sama weight lift juga kan. Ya. Ada istilahnya namanya progressive overload juga. Jadi kayak setiap fase tertentu lu naikin bebannya. Ya. Naikinnya plate, gue sering sebut namanya plate donut. Jadi plate-nya cuma 2,5 kilo, tek gitu. Tapi itu ngaruh banget. Jadi intinya ya nambah segitu tuh gak masalah. Yang penting progresif terus, progress. Dan kadang-kadang misalkan gue gitu ya. Misalnya pas gue bench press gitu. Mungkin orang ngeliat kayak anjir berat banget itu, misalkan double plate gitu kan, 100 kilo. Tapi buat gue ini lagi di fase boring gue. Ya. Karena gue lagi ngejar untuk kayak 110, nambah 55 lagi. Temen orang ngeliatnya kayak mungkin berat banget gitu kan. Jadi ya gitu sih. Jadi setiap fase mungkin yang lu lihat orang lagi maju banget itu lagi boringnya dia juga. Iya. Jadi perumpamaan tadi lu bilang menurut gue bagus sih buat nutup yang lari itu. Jadi ya lu gak bisa langsung maraton bulan depan. Ya bisa, tapi abis lu cedera. Cedera paling gak kan. Lu mau sekarang lagi kayak gini kita. Mau ekspansi gede-gedean. Iya. Tutup. Iya udah pasti. Bisa jadi kayak gitu kan. Ya makanya. Ya nice. Closing yang sangat baik kalau gitu. Di klip. Ntar gue klip deh itu. Klip bagus ya. nih. Yaudah ya soal itu aja ya. Ya. Udah 32 menit. Oke. Terima kasih teman-teman Terima kasih. semua. Bye-bye.